ada cinta yang lain, tapi cinta ibu dan anak. Kita lihat ini dia. Ya, dan ini eksklusif untuk FYP. Ini pertama kalinya tampil di televisi. Mutia Ayu bersama dengan Gewa. Ini dia. Halo. Halo Gewa. Ayu. Seru banget sih. Keren banget bajunya. Rambutnya lucu. Ada ininya juga keren. Kita duduk yuk. Silakan. Duduk. Ayo. Halo kakak. Halo. Mutia Ayu dan Gewa ini pertama kalinya Gewa diajak ke TV loh. Thank you loh. Pertama kalinya. Spesial untuk FYP. Wow. Kita duduk boleh gak sih? Bisa dong. Sepatunya keren, ini semuanya keren tahu. Dan akhirnya, jadi selama ini kan orang tuh bikin penasaran banget. Karena kalau ngeliat postingan-postingannya Mutia, kan ditutupin ya mukanya Gewa ya. Dan akhirnya kemarin saat konser yang benar-benar ada almarhum Bung Glenn pakai virtual, pakai AI. Ceritanya mereka bisa ketemu meskipun dalam dimensi yang berbeda, itu benar-benar orang banyak yang nangis. Dan di situ pertama kali Gewa muncul. Iya, benar. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya sebenarnya kan memang dari dulu Glenn tuh sudah merencanakan untuk konser 25 tahun ini. Dan rencananya itu, perkiraannya itu Gewa umur 8 bulan pada saat itu. Pokoknya intinya Glenn pengen memperlihatkan anaknya, pengen memperkenalkan anaknya di panggung 25 tahun itu. Sudah gitu. direncanakan seperti itu? Sudah mau direncanakan seperti itu gitu kan. Pada akhirnya aku berpikir bahwa ya udahlah, kenapa enggak gitu. Akhirnya aku perlihatkan. Iya, betul. Itu benar-benar pertama kali? Pertama kalinya. Gimana rasanya kamu di panggung? Kan banyak orang tuh. Ini sih bukan orang yang ini. Anekin. Di panggung tuh banyak yang nonton. Terus tiba-tiba kamu muncul gitu. Manggilnya mama atau apa? Mami. Mami dan? Ayah. Sama mami terus tiba-tiba muncul ayah di situ ya. Seru gak sih? Gewa nyanyi kan waktu itu? Bisa. Iya kan? Iya. Nyanyi apa? Ayah. Nyanyi lagunya Ayah. Lagu Ayah. Coba nyanyi dikit dong lagunya Ayah, coba Gewa saya. Mau pakai mikrofon gak sih? Coba. Ada tahu kan lagunya? Tahu lah. Tahu loh. Tahu dong. Anaknya ayah Glenn. Coba. Tuh, coba ini. Tanganku membawa diriku tangan kamu itu saja. Ih, bagus suaranya. Keren suaranya. Keren banget loh. Yang ngajarin siapa itu? Ayah. Ayah ngajarin ya. Iya. Kalau mami ngajarin nggak? Ngajarin juga. Tapi waktu itu pas dikasih tahu konsep waktu itu ketemu sama Bung Glenn dalam satu virtual, menjelaskan ke Gewa gimana waktu itu? Sebenarnya nggak harus dijelasin sih, karena memang Gewa tuh rajin banget aku perkenalkan, misalkan nonton YouTube-nya ayahnya, bahkan fotonya juga ada di rumah tuh besar banget, sehingga suatu kebahagiaan mungkin ya buat Gewa ketika melihat si hologram itu, karena sempat ini kan mulari juga dia ke hologram. Oh iya? Iya. Bohongan. Iya, sempat mulari, cuman aku mau nyamperin? Iya, mau nyamperin. Cuman aku pegang, ya maksudnya dipeluk gitu. Aduh. Gitu. Ya Gia. Maaf ya, pas pergi tuh usia berapa? 40 hari. Berarti beneran belum pernah melihat secara Belum pernah sama sekali. Pokoknya satu. ayah ada di situ. Iya, ayah gini. Duduk. Terus gitu ya. Wah, itu jadi kenangan terindah ya. Iya. Ada di konser kan ayah? Ada happy nggak? Happy. Dia ngomong siapa yang ngajarin nyanyi ayah katanya? Iya, karena sering dengerin lagunya kan. Karena dia tuh kalau misalkan aku dengerin di mobil, dia udah tahu itu tuh suaranya ayahnya. Iya. Aduh. Gitu. Dari kecil banget Kak, aku perkenalkan ke Gewa supaya Gewa tidak kehilangan sosok ayahnya lah gitu. Meskipun raganya nggak ada, tapi kan suaranya, wajahnya. Makanya gitu. tadi ditanya siapa yang ngajarin ayah. Iya, iya kan? gitu. Hebat, kamu jadi anak hebat. Kamu mau jadi penyanyi nanti?
Mau. Iyalah. Nah sekarang juga kita ada artikel nih tentang Mutia dan Gewa. Kita lihat, ini dia. Sudah beberapa kali ikut mengunjungi makam Glenn Fredly bersama Mutia Ayu, Gewa mulai mengerti dan berkata ini rumah ayah ya. Iya, jadi ini tuh 1 hari sebelum konser. Jadi sebelumnya aku nggak pernah ajak Gewa ke makamnya. Aku sebut rumah ayah gitu. Jadi itu pertama kali dan aku juga minta izin gitu ya. Maksudnya curhat sama Glenn bahwa aku mau latihan konser, besok mau konser, so ya doain dan aku bakalan memperlihatkan Gewa ke iya gitu, istilahnya izin gitu. So ya, dan Gewa seneng banget. Iya Ge, are you happy? Happy dong. Udah pernah datang ke rumah ayah lagi nggak setelah itu? Setelah itu belum aku ajak lagi. Karena dia selalu terngiang-ngiang, kasihan lah gitu. Maksudnya, Tapi dia kuat ya? iya, karena aku bilangnya rumah ayah, terus dia bilang ayahnya mana? Kok nggak keluar ayahnya gitu. Ya. Nah ini juga waktu pas di konser, kita lihat baju yang dipakai sama Mutia dan Gewa. Bagus banget. Yeah. Coba mau lihat Bajunya yang foto. dipakai sama Gewa, yang dipakai sama Mami, kita lihat ini dia. Ih, bagus banget. Suka nggak Gewa bajunya? Suka. Katanya ini ada cerita di balik desain baju saat konser itu ya? Iya betul. Jadi sebenarnya dulu itu memang Glenn sama Mas Didit itu punya rencana untuk membantu UMKM yang ada di Maluku, yaitu Mas Didit. kain tanimbar, ya kan. Si kain itu tadinya mau dibuat untuk Glenn. Ya Allah. Mau dibuat untuk Glenn, tapi ternyata takdirnya si kain itu untuk aku dan Gewa gitu. Ya. Itu kain yang bener-bener untuk Glenn gitu, tapi ternyata ceritanya lain. Didit ikat. Dibuat Mas Didit. Jadi sebenarnya aku juga nggak bilang ke Mas Didit bahwa Mas buatin baju dong atau apa gitu, enggak. Cuman aku bilang sama yang kenal Mas Didit juga, kayaknya aku pengen sama Mas Didit deh ininya apa bikin bajunya, nggak tahu kayak aku kepikiran terus Mas Didit gitu kan. Tapi si orang Ternyata ada cerita di balik iya, kain. tapi dan- si Mas Didit tapi orang yang ini tuh belum bilang sama Mas Didit karena Mas Diditnya masih sibuk gitu kan. Tiba-tiba Mas Didit juga bilang sama orang ini bahwa Hal yang sama. aku pengen dong bikinin bajunya Ayu, kepikiran aja inget Bung Glenn, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah kita dipertemukan Oh my God. gitu. Pernah mimpi nggak? Mimpi apa? Mimpi Bung Glenn. Wah, itu udah dari hari pertama sampai 40 hari aku ya mimpi nggak mimpi seperti didatangin gitu. Sampai detik ini pun aku masih mimpi. Beruntung banget. Iya, masih mimpi, masih ketika aku ngerasa down, aku selalu minta sama Tuhan, Tuhan seenggaknya pertemukan aku dengan Glenn lewat mimpi. Meskipun aku lihat wajahnya aja udah cukup buat aku gitu. Hadir. Itu sering hadir gitu. Cuma muncul gitu. Iya, ya gitu. Kamu nyanyi apa sih? Ada nyanyi apa? Nyanyi, dia paling suka lagunya ayahnya yang mana? Ya itu saja karena memang sering diputar. Terus juga dia tuh lagi seneng sekarang tuh lagu kemerdekaan Indonesia Raya kayak gitu. Iya, karena memang kemarin ngikutin 17-an Agustus. Coba nyanyi 17 Agustus dong, coba nyanyi dong. 1, 2, 3. 17 tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia ya merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia
membela negara. kita. Ya, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, keren banget. Jangan kemana-mana di FYP For Your Pagi. Kita kan semua memang kangen dengan sosok Bung Glenn dari tadi. Anaknya pasti, walaupun ya dengan bentuk suara, foto-foto dan video, istrinya terutama. Nah, kita semua kangen dengan sosok sampai suara Bung Glenn pun itu benar-benar masih nempel banget. Kita punya kejutan nih buat Mutia dan Gewa. Untuk orang yang di belakang, coba perdengarkan suara indahmu.